Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan Bunda. Salam bahagia dan salam sehat selalu. Izinkan saya Hesti Sari Wijiati kali ini ingin sharing kepada Bunda semuanya. Saya adalah seorang ibu dengan 3 orang anak. Saya lama sebagai pendidik, ya. Saya juga pernah berada di sekolah-sekolah di daerah pedalaman sebagai penggiat, dan terakhir saya adalah sebagai seorang trainer dan juga penulis buku. Nah, di sesi kali ini saya ingin berbagi kepada Bunda semua berdasarkan hasil pengalaman dan pengamatan saya, dan semoga ini bisa bermanfaat buat Bunda semua. Kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan kecerdasan buah hati Bunda sekalian. Cara terbaik dalam meningkatkan kecerdasan buah hati kita adalah dengan pertama memberikan ASI eksklusif. Hasil penelitian dari berbagai peneliti di seluruh dunia menyimpulkan bahwa ASI eksklusif itu sangat baik bagi imun tubuh anak kita dan juga kecerdasan buah hati kita. Jadi ini adalah sebuah momen yang sangat dibutuhkan bagi buah hati kita, dan sebisa mungkin kita lakukan dan jangan ditinggalkan. Baiknya adalah 0-6 bulan Bunda memberikan ASI eksklusif, ditambah dengan 1-2 tahun. Nah, namun bila ini tidak bisa dilakukan, ataupun bila bagi yang sudah melakukannya namun ingin tetap menjaga kecerdasan bahkan meningkatkan kecerdasannya, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk memberikan memberikan stimulus yang terbaik bagi kecerdasan buah hati kita. Bunda pasti pernah ya mengenal Albert Einstein, ya. Dia adalah sosok manusia tercerdas yang terkenal di seluruh dunia ini, ya. Nah, Bunda perlu tahu bahwa sewaktu kecil Einstein itu adalah anak yang dianggap tidak mampu atau tidak memiliki daya tangkap yang baik, sehingga dia seringkali dibully oleh teman-temannya, sampai gurunya mengirim surat kepada orang tuanya, kepada ibunya, bahwa anaknya Einstein ini agar tidak bersekolah di sekolah tersebut, gitu. Menyedihkan sekali bukan ya Bunda ya? Tapi ibunya Einstein ini bukan orang yang cepat patah semangat atau merasa sedih. Dia justru berusaha mencari cara bagaimana caranya agar bisa menstimulus, meningkatkan kecerdasan otak anaknya. Dan seperti kita ketahui, saat ini telah terbukti bahwa Einstein adalah salah satu peneliti tercerdas yang diakui oleh seluruh dunia. Nah, apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk meningkatkan kecerdasan anak? Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Bunda bisa memberikan makanan sehat, ya. Makanan sehat mengandung nutrisi yang sangat baik buat tubuh dan juga otak anak kita. Karena otak adalah organ yang membutuhkan banyak energi. Otak kita membutuhkan sekitar 20% kalori tubuh, sehingga membutuhkan banyak bahan bakar yang baik untuk menjaganya tetap dalam kondisi prima sepanjang hari. Walau mungkin terlihat tidak terlalu banyak aktivitas, ternyata apabila anak kita berpikir dan belajar, maka dia membutuhkan sekitar 20% kalori tubuh. Ya, jadi sangat banyak gitu ya, cukup banyak. Nah, otak juga membutuhkan nutrisi tertentu agar tetap sehat. Nutrisi otak dapat membantu membangun dan memperbaiki sel-sel otak dan antioksidan, di mana dia bisa mengurangi stres dan peradangan sel yang terkait dengan penuaan otak dan gangguan neurodegeneratif seperti penyakit Alzheimer, ya. Kadang lupa, kadang kalau sudah semakin parah itu sampai pikun gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa diantisipasi sejak awal. Caranya adalah dengan memberikan nutrisi otak. Nah, bila makanan yang dimakan oleh putra-putri ayah bunda ini sehat, maka tidak perlu khawatir gitu. Tapi kalau misalnya ternyata makanan itu dianggap sehat tapi ternyata nutrisi yang di dalamnya itu tidak tercukupi oleh tubuh kita, maka bunda perlu memberikan suplemen tambahan yang mengandung zat yang bisa membantu
meningkatkan kecerdasan otak anak bunda ya. Nah, ini sekarang sudah ada yang namanya probein. Ini juga bagus sekali karena dia sudah teruji klinis oleh BPOM dan juga halal ya, sehingga aman sekali dikonsumsi karena juga berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Jadi bunda gak usah khawatir dengan zat-zat kimia yang bakal masuk ya, tapi ini terbuat dari zat-zat alam sehingga sangat membantu menstimulus otak anak kita sehingga menjadi lebih cerdas dan lebih sehat secara fungsi otaknya. Ada beberapa kandungan yang ada di dalam zat-zat yang ada di dalam probein ini. Nah, ini sangat membantu bagi tubuh, bagi kita juga yang sudah berumur ya. Ini ternyata baik juga gitu. Jadi ini bagus untuk dikonsumsi. Dan ini sebuah langkah yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan kecerdasan otak buah hati kita. Setelah mendengarkan cerita, lalu berdiskusi, nah, bunda juga perlu mengajarkan anak untuk rajin membaca. Sebenarnya dengan seringnya bunda membacakan cerita, maka otomatis anak melihat. Nah, dia akan mudah untuk membiasakan diri suka membaca, ya. Dan dengan mendengarkan cerita, dia akan lebih banyak apa yang ingin dia tahu. Nah, dia akan mencari sendiri akhirnya, ya. Jadi bunda perlu mengajarkan anak untuk senang membaca dengan contoh, ya, dengan bunda mendengarkan cerita atau dengan bunda membaca. Sering membaca di rumah, maka ini juga akan membantu anak untuk menstimulus dirinya agar suka membaca. Ya, membaca itu tidak hanya membaca buku, dan yang lebih baik juga adalah membaca kitab. Ya, di mana itu akan memberikan syifa sebagai obat, memberikan obat hati juga, gitu ya. Jadi ajaklah dan luangkan waktu serta agendakan anak kita bersama kita untuk membaca. Ya, ini adalah sebuah kegiatan yang sangat positif, baik dilakukan oleh buah hati kita, juga bagi kita. Selanjutnya adalah dengan melakukan aktivitas mandiri. Aktivitas mandiri ini bisa bunda lakukan, itu tidak hanya dari besar ya, dari kecil pun bisa dibiasakan. Misalnya training toilet, atau misalnya bagaimana dia bisa menyiapkan makanannya sendiri, pakaiannya sendiri, atau membereskan tempat tidur sendiri, mainan sendiri. Nah, ini bisa dilakukan selain untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, juga melatih kerajinannya, juga melatih tanggung jawabnya, juga melatih motorik halusnya, motorik kasarnya, juga melatih banyak hal ya, sehingga ini memberikan stimulus yang sangat positif bagi anak kita. Dia merasa dipercaya, dia juga merasa bisa melakukannya gitu, sehingga kita juga jadi nyaman bila dia berada di tempat manapun karena sudah terbiasa melakukan aktivitas mandiri. Jadi ini kegiatan yang sangat perlu untuk putra-putri ayah bunda. Terbaik lainnya yang bisa bunda lakukan adalah dengan berdoa, luruskan niat dan memohon pertolongannya. Ya, izinkan anak kita untuk melihat kita berdoa dan bantu mereka untuk selalu meminta hal dan meluruskan niat yang mereka lakukan itu kepada Allah Sang Pencipta, hanya kepada Sang Kuasa. Kenapa? Karena dengan berserah diri, dengan kita mengajarkan dia untuk berdoa, memohon pertolongannya, maka segala sesuatunya akan mudah. Begitupun kita bunda sebagai pendidik, sebagai orang tua. Bila ada terjadi hal-hal yang mengganjal atau kesulitan-kesulitan kita dalam mendidik buah hati kita, maka memohon pertolongan padanya dan meluruskan niat kita bahwa tujuan kita adalah untuk mengingatkan, tujuan kita adalah untuk mendidik mereka, tujuan kita adalah untuk menuju kesuksesan mereka di dunia dan akhirat. Maka insya Allah apapun yang bunda lakukan untuk mereka itu selain bernilai ibadah, juga akan membantu mereka untuk menjadi lebih sukses di dunia dan akhirat. Demikian dari saya. Semoga ini bermanfaat buat bunda, dan saya berharap kita bisa sama-sama menerapkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita ketahui, dan semoga ini menjadi bagian dari perjuangan kita sebagai seorang ibu, dan juga amaliah kita, amal jariah kita nanti di akhirat, sehingga kita akan bisa berbahagia tidak hanya di dunia dan akhirat, dan mereka menjadi orang-orang yang sukses yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Salam bahagia, salam sukses, dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Probein, Nutrition for Smart Brain.